Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan senior Sisu yang berkata bahwa aku mengambil slip giok itu dan bertanya pada ayahku tentang hal tersebut. Tetapi ayahku tak memberikan penjelasan apapun. Bahkan ia secara terang-terangan memberitahu jika diriku adalah korban dalam upacara itu. Dan menegaskan bahwa sebagai putranya, aku mempunyai kewajiban berkorban dalam upacara tersebut. Dirinya juga mengatakan hal ini akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupku. Namun menurutku semua itu hanyalah kepentingan egois Xing Juekong sendiri dan sudah pasti bertentangan dengan etika manusia untuk menjadi seorang dewa. Dengan marah, senior Sisu mengatakan bahwa karena diriku tak ingin menjadi korban, jadi aku segera melarikan diri. Tetapi hal yang tak pernah kuduga tiba-tiba saja terjadi. Yang mana setelah 2 bulan kemudian, Molly ternyata mewarisi kekuatan dewa kematian dan menjadi dewa bintang. Senior Sisu menambahkan bahwa aku tak mau dan tak bisa membiarkan Molly menjadi pengganti diriku. Jadi aku menyerah serta kembali ke alam dewa bintang. Tak hanya itu, diriku juga tak sabar menunggu hari di mana aku akan menjadi korban. Tetapi sialnya aku gagal melindungi diriku sendiri. Lantas sebelum aku mati, aku memberitahu Molly tentang semuanya. Diriku juga menyuruh adikku untuk bergegas melarikan diri sejauh yang dia bisa. Tapi yang membuatku merasa kesal, mengapa Molly tak berusaha untuk melarikan diri saja? Padahal dia mewarisi kekuatan suci, jadi seharusnya dia bisa melarikan diri dengan mudah. Yunce menjawab bahwa Molly telah berusaha melarikan diri, namun dia justru malah kembali lagi. Sisu bertanya mengapa Molly melakukan hal itu. Tetapi Yunce menjelaskan bahwa dewa bintang Sirius saat ini adalah Xingwu. Mendengar penjelasan Yunce membuat Sisu tak habis pikir kenapa bisa seperti ini. Yunce juga menceritakan tentang Molly yang diberitahu oleh Moonflower mengenai Xingwu. Sehingga karena hal itulah Molly memutuskan untuk ikut kembali bersamanya. Yunce bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan Molly. Sisu menjawab hal itu sangatlah mustahil. Karena meskipun alam jiwa bintang terbuka, tak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Kecuali 12 dewa bintang yang memiliki darah dewa bintang di dalam tubuhnya. Sisu terlihat sangat putus asa karena masalah pengorbanan itu. Namun ketika Yunce mencoba untuk menenangkannya, tiba-tiba saja jiwa senior Sisu menghilang. Senshi berkata bahwa sebagai putra dewa bintang, dia juga harus mengalami hal itu. Jadi, jika dirimu tak ingin hal seperti ini terjadi lagi, kau hanya perlu menjadikan dirimu lebih kuat. Bahkan sangat kuat sampai kau mampu mengubah segalanya. Dewi Senshi bertanya apa sebenarnya yang sedang kau lakukan. Yunce menjawab, aku sedang mencoba untuk pergi ke alam dewa bintang. Yang hal tersebut membuat Senshi sangat marah karena Yunce sangatlah ceroboh. Senshi terus berusaha untuk menghentikan kepergian Yunce. Sedangkan Yunce bilang bahwa wilayah di tempat ini juga harus tetap hilang. Senshi menegaskan, apakah kau lupa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menembus batas absolut jiwa bintang? Bahkan Kaisar Naga pun tak pernah bisa melakukannya. Yunce mengatakan diriku pasti bisa. Karena senior Sisu berkata bahwa hanya mereka yang memiliki darah dewa bintang yang bisa masuk ke sana. Dan kebetulan diriku memiliki darah dewa bintang yang diberikan Molly kepadaku. Senshi menjawab, meskipun begitu, tapi kau tak tahu apa yang akan terjadi di sana. Yunce segera meminta agar lebih baik kau menyingkir dari hadapanku. Dan karena tak punya pilihan lain, Senshi pun segera menyegel tubuh Yunce. Senshi memberitahu, meski kau bisa pergi ke sana, tetapi itu bukanlah hal yang mudah. Dan diriku memang tak tahu apa yang terjadi di antara kau dan Dewa Bintang.
Namun tetap saja dirimu tak akan bisa menyelamatkan bumi ini. Sehingga jika kau pergi ke sana, dirimu hanya akan mati sia-sia. Yunce tak peduli dengan perkataannya. Ia juga bilang jika diriku tak bisa menyelamatkan Molly, maka aku lebih baik mati. Senshi menjadi sangat kesal karena Yunce begitu mudah mengucapkan kata mati. Dirinya berkata, apakah kau tidak ingat betapa sulitnya Qing Yue memohon untukmu? Dan Ling Er yang menyelamatkan hidupmu, serta menjadi roh beracun milikmu. Senshi juga mengingatkan bahwa kau akan membalas dendam pada alam Dewa Kaisar Brahma bersama Ling Er. Jadi, apakah kau dengan begitu mudah melupakan semua janjimu kepadanya? Tetapi Ling Er justru memohon agar Master Senshi mau melepaskan segel Yunce. Yang mana hal itu tentu membuat Senshi bertambah frustasi, karena Ling Er justru bersikap tak masuk akal. Ling Er menjelaskan itu semua karena aku memahami isi hati Yunce. Bahkan jika itu adalah diriku, pasti aku juga akan tetap berusaha pergi sepertinya. Dan meskipun nanti diriku akan mati sia-sia, setidaknya aku telah berusaha. Mendengar penjelasan Ling Er membuat Senshi tak bisa berkata apa-apa. Sementara Yunce mengatakan, aku tahu jika kau telah melakukan banyak hal untukku. Dan dirimu juga ingin aku terlahir kembali untuk menjadi orang suci. Tetapi mendengar Molly melalui banyak hal sulit membuatku merasa sangat sesak. Karena dia akan selalu menjadi manusia biasa yang tak bisa memenuhi harapannya. Scene berpindah ke alam Dewa Bintang. Di sana terlihat tetua Tumi yang memberitahu bahwa ia telah tiba. Sehingga upacara penganugerahan dewa harus segera dimulai. Xing Juekong berkata pada Molly bahwa apapun hasilnya setelah upacara ini selesai, alam Dewa Bintang akan selalu mengingat pengorbananmu. Bahkan diriku juga akan selalu bangga padamu selama sisa hidupku. Molly menjawab, apakah kau berani merekam perilaku tercelamu karena telah mengorbankan putrimu sendiri untuk memenuhi ambisimu? Xing Juekong menegaskan bahwa setelah diriku menjadi Kaisar Dewa Bintang, aku bukanlah milik diriku sendiri. Karena semua yang aku pikirkan dan lakukan adalah untuk mengutamakan kepentingan alam Dewa Bintang. Xing Juekong menambahkan, oleh karena itu, jika diriku menjadi Kaisar Dewa, aku tidak pantas lagi menjadi seorang ayah. Molly menegaskan bahwa dirimulah yang memberitahuku artinya menjadi saudara perempuan. Sehingga diriku masih harus terus mendirikan lengkungan peringatan. Molly juga mengatakan kau sebaiknya mengingat semua hal yang telah kau janjikan padaku. Karena jika tidak, diriku akan bertindak sesuka hati dan tak akan membiarkanmu pergi. Sedangkan tetua Tumi kembali berkata bahwa setiap kali setar Soul Realm berlangsung, itu akan memakan banyak konsumsi dan riak pasti akan muncul. Jadi lebih baik kita memulai acara pengorbanannya lebih awal saja. Xing Juekong pun menjawab jika seperti itu maka lakukanlah. Yang mana saat itu juga mereka semua memulai upacara pengorbanan tersebut. Sementara itu Molly berbicara bahwa meskipun tanpa diriku kau masih memiliki Xing Wu. Jadi tolong tepatilah janjimu padaku dan juga janji kepada Xing Wu. Tanpa diduga, datang Xing Wu yang bertanya pada Molly apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sedangkan Molly menjawab bagaimana bisa Xing Wu menerobos masuk ke sini. Xing Juekong yang mengetahui hal itu mengatakan, jika diriku sudah menemukan alasan untuk memindahkannya. Namun, aku tak menyangka jika kau secara tiba-tiba justru kembali lagi. Ia juga berkata, apakah mungkin semua ini kehendak Tuhan? Dan jika sudah seperti ini, diriku tak memiliki pilihan lain. Molly bertanya, apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Molly juga meminta agar Xing Juekong segera mengeluarkan Xing Wu dari tempat ini. Tetua Tumi justru tertawa karena dengan adanya putri Xing Wu, upacara telah lengkap. Sehingga acara pengorbanan ini akhirnya bisa segera dimulai. Molly tentu menjadi sangat marah mendengar penjelasan tersebut. Seorang pria bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Tetua Tumi menjelaskan bahwa kekuatan Dewa Bintang leluhur agung berasal dari keturunan Dewa Bintang. Tak hanya itu saja, ada juga kodeks Dewa Bintang yang tersisa dari zaman para dewa. Dan dalam kode ilahi Dewa Bintang, satu halaman disegel. Yang mana segel itu adalah jejak peninggalan dari dewa sejati.
Oleh karena itu, catatan pada halaman tersebut tak akan pernah bisa diakses. Namun, sekuat apapun itu, secara perlahan segel tersebut juga pasti akan terlepas seiring berjalannya waktu. Dan rajaku telah menunggu hari membahagiakan ini. Tetua Tumi melanjutkan, halaman kode ilahi yang tersegel mencatat teknik pengorbanan darah, yang hal itu mengintegrasikan kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Bintang. Menurut catatan seni pengorbanan darah, kekuatan Dewa Bintang dapat digabungkan untuk menghasilkan perubahan kualitatif. Tetua Tumi juga menegaskan bahwa untuk mencapai perpaduan ini, yang mengorbankan dan yang dikorbankan harus merupakan saudara sedarah langsung dalam 2 generasi. Dan juga tes pengorbanan tak hanya membutuhkan 1 Dewa Bintang, melainkan 2 Dewa Bintang. Molly sangat kesal mendengar semua perkataannya. Sementara Tetua Tumi bilang bahwa Anda bisa membenciku jika mau, karena raja serta diriku telah merencanakan hal ini sejak awal. Dan demi sang raja serta alam Dewa Bintang, diriku tak akan pernah menyesal. Xing Juekong mengatakan bahwa setelah teknik pengorbanan darah dibuka, kalian berdua akan bersaudara menjadi Dewa Bintang satu persatu. Hal ini membuktikan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak dari Tuhan, dan Tuhanlah yang menyukai alam Dewa Bintang milik kita. Serta seperti yang dikatakan Dewa Bintang Tianyuan, bencilah jika kau mau. Karena untuk membuat alam Dewa Bintang dengan bangga berdiri di puncak alam dewa, apa artinya mengorbankan anak-anakku? Molly menjawab bahwa kau telah menghancurkan alam serta umat manusia, maka kau pasti akan mengalami kematian yang sangat buruk. Xing Juekong memerintahkan jika upacara pengorbanan bisa dimulai. Ia juga memberitahu agar Mingzi meninggalkan pertempuran dan tetap berada di belakang. Dirinya juga mengingatkan, setelah upacara dimulai, semua kekuatan kalian akan terhubung ke dalam formasi ini, sehingga tak akan bisa ditarik ataupun diganggu. Lantas saat itu juga, upacara pengorbanan darah akhirnya dimulai. Di sisi lain, terlihat Dewa Bulan yang bertanya, peristiwa besar apa yang disiapkan oleh alam Dewa Bintang, dan apakah kalian berdua memiliki sebuah petunjuk? Dewa Eternal menjawab bahwa alam jiwa bintang telah terbuka selama beberapa hari, jadi tak mungkin ada seorang pun yang bisa mendeteksinya. Sedangkan Dewa Fantian berkata alam jiwa bintang menghasilkan banyak energi, sehingga mungkin tak akan bertahan lama. Yang mana saat waktunya tiba, semuanya pasti akan diketahui. Namun tiba-tiba saja dirinya menyadari sebuah aura terpancar di sana. Dewa Bulan memberitahu bahwa itu adalah aura dari Istana Abadi Bulan. Tanpa diduga, mereka semua dibuat terkejut oleh kehadiran Yunce. Dewa Eternal yang melihat Yunce melesat memperingati agar ia tak masuk ke sana. Meskipun begitu, Yunce tak peduli dan terus melanjutkan perjalanannya. Sementara di alam jiwa Dewa Bintang, Xingwu berkata pada Molly bahwa dirikulah yang menyakitimu. Molly menjawab, semua ini bukanlah salahmu. Dirinya juga menjelaskan jika yang terjadi saat ini karena kebodohan diriku sendiri. Karena aku percaya bahwa Xing Juekong memiliki sisa kemanusiaan dalam dirinya. Dan seharusnya diriku membawamu pergi sejak lama. Molly menyuruh agar Xingwu pergi serta menjalani kehidupan yang normal meski hanya bersama Yunce. Mingzi dibuat terkejut oleh kedatangan Yunce. Sedangkan Molly dan Xingwu tak percaya jika Yunce berhasil masuk ke sana. Mereka semua bertanya-tanya siapakah Yunce sebenarnya. Sementara Molly berkata apa yang kau lakukan di tempat ini. Molly juga meminta agar Yunce segera pergi dari sini. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 129 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.